Nah, kamu duduk aja, kamu arahin ya. Arahin ke teman-teman kamu udah di sana nih. Nah, kamu arahin ininya. Colokin ke situ. Kamu arahin ke teman-temannya ya. Ininya nih. Enggak bareng-bareng ya. Ayo hitung dong, Rek. Hitung, Rek. Ayo langsung kumpul ke tempatnya masing-masing. Kumpul. Oke, karena Bu Mimin sudah sampai, kita serahkan kepada Bu Mimin. Sebelumnya beri tepuk tangan kepada Bu Mimin. Kelas 9, oke, langsung cari tempat ya. Kakak kelas 9, silakan cari tempat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, oke. Sudah sama ya tadi ya? Sudah sama? Belum, ada yang belum. Tapi dianggap sudah ya. Sudah ibadah, sudah sholat, sudah makan. Nah, ini kita ucapkan selamat datang untuk kelas 9. Ini kakak kelas 9 juga ikut menyimak jalannya debat calon ketua OSIS SMK Negeri 24 Malang tahun ajaran 2023-2024. Kita ucapkan selamat datang ya. Kita berikan tepuk tangan. Siapa yang terima dia? Silakan kakak kelas 9 duduk di tempat yang tersedia. Oke, minta tolong kelas 9
9F dan 9G silakan menempati posisi di sebelah kanan. Cepat yang rapi ya. Oke, minta tolong bagian kelas 9 juga ya. Kalian juga menyaksikan debat, minta tolong jangan rame sendiri. Diperhatikan baik-baik di sini. Gak ada yang main HP, nanti kalau main HP minta tolong panitia ya. Seperti tadi, kalau ada yang main HP langsung diambil aja. Pesan dari Bu Mimi dan Bu Eka. Ya, terima kasih, silakan Bu Mimi. Silakan kakak kelas 9. Ini tadi belum tahu ya jalannya debat ini. Jadi jalannya debat untuk calon ketua OSIS ini dilaksanakan sebagai proses adik kelas kalian ketika ada sebuah isu atau topik atau masalah, itu bagaimana cara memecahkan masalahnya. Jadi cara memecahkan masalahnya itu ada dua tim, ada dua kubu ya. Ada tim pro dan tim kontra. Nah ini kalau tim pro itu berarti tim yang mendukung topik yang disampaikan. Nah kalau yang tim kontra berarti itu tim yang istilahnya itu tidak mendukung atau menolak adanya mosi. Nah mosi adalah topik atau isu yang dibahas, yang sedang dibahas. Nah ini sudah membawa buku kan ya? Belum bawa, jadi minta tolong ini sharing sama kelas 9G, minta selembar kertas. Nah nanti di setiap sesi debat akan kami tunjuk setiap kelas nanti menyampaikan pendapat kalian. Nah kalian ini tipe yang tim netral, tim pro atau tim kontra. Jadi setelah menyimak adik kelas kalian debat, nanti kalian kalau misalnya menyampaikan seluruh pendapat kalian sendiri. Kalian misalnya tim netral, tim pro atau kalau tim sebelum ngomong sini kontra. tadi kamu harus Nah tadi di awal tadi yang sesi pertama itu sudah ada porsi yang pertama yaitu terkait kenakalan remaja, apakah benar hanya dari pengaruh orang tua, begitu. Selanjutnya yang tim ini ya, yang di sesi yang kedua ini membahas mosinya adalah pedagang yang berjualan jajanan di depan sekolah. Nah ini kalian termasuk tim pro atau tim kontra. Jadi di depan sekolah kita itu kan ada bapak ibu pedagang yang sedang berjualan di depan sekolah. Nah ini menurut kalian bagaimana? Apakah ada masalah yang kalian hadapi setiap harinya? Entah itu sampah, entah itu polusi yang berupa air atau tanah dan seterusnya. Seperti itu ya Nana ya. Nah ini peraturannya seperti tadi di sesi pertama, tidak ada forum di dalam forum, tidak ada komunikasi atau dialog antar teman kalian. Jadi ketika debat dimulai, dimohon para peserta tidak ada yang berbincang dengan temannya. Kemudian silakan kalian simak materi yang disampaikan oleh tim pro dan tim kontra. Nah ini di hadapan ini sudah terbagi tim pro dan tim kontra. Apakah ini tadi sudah diacak? Sudah. Anggotanya sama ya, kurang lebih sama ya. Ini hanya satu yang terbuka. Oke. Jadi kita simak bersama mosi yang kedua, yaitu pedagang yang berjualan jajanan di depan sekolah. Ibu silakan tim pro untuk membagi siapa yang menjadi pembicara pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan tim kontra silakan dibagi pembicara yang pertama, kedua, dan ketiga. Ibu beri waktu selama 2 menit untuk mendiskusikan kira-kira argumentasi kalian siapnya seperti apa. Silakan didiskusikan argumentasi kuatnya, sampaikan sertakan fakta yang ada di dalam laporan.
dan tim kontra untuk mendiskusikan kira-kira argumentasi apa saja yang kalian siapkan untuk membahas mosi yang kedua, yaitu pedagang jajanan yang berjualan di lingkungan sekolah. Siapkan argumentasi yang kuat, sertakan fakta dan data. Bisa kalian cek di keadaan di sekolah kita atau mungkin di berita-berita di luar sana. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Para peserta debat, Ibu ingatkan kembali lagi ya. Dimohon tidak ada perbincangan dengan teman yang menjadi peserta ya. Jadi jangan membuka forum dalam forum. Kita simak bersama debat sesi yang kedua dengan mosi yang ada, yaitu pedagang yang berjualan jajanan di depan sekolah. Silakan tim pro untuk menyampaikan pendapatnya, argumentasi yang kuat. Silakan pembicara pertama. Silakan dimulai. Saya dari perwakilan tim pro, saya setuju dengan pedagang yang berjualan di depan sekolah karena ada banyak dampak baik dari mosi ini. Yang pertama, dapat menambah lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan. Yang kedua, dari sisi siswa, bisa menambah mindset berwirausaha. Anak-anak sekolah dapat membeli jajanan yang murah dan enak. Oke, terima kasih. Tim pro. Pembicara yang pertama menyampaikan bahwa tim pro sepakat dengan mosi yang ada. Karena dengan adanya pedagang yang berjualan jajanan itu bisa meningkatkan perekonomian. Kemudian bagi siswa itu bisa mendukung untuk meningkatkan kewirausahaan. Begitu. Silakan tim kontra untuk menyanggah pernyataan dari tim pro. Saya perwakilan dari tim kontra sangat tidak setuju terhadap pedagang yang berjualan jajanan di depan sekolah. Karena jajanan yang dijual terkadang itu tidak higienis, tidak sehat, mengandung banyak debunya, dan terkadang menggunakan campuran-campuran yang tidak sehat. Kemudian juga mengganggu lalu lintas sekitar sekolah dan bisa membuat sakit perut, sakitnya bisa membuat diare. Oke, dari tim kontra tidak sepakat sama sekali dengan pendapat dari tim pro. Karena dengan adanya pedagang jajanan yang ada di lingkungan sekolah itu tidak sehat, tidak higienis, kemudian bisa menyebabkan kemacetan atau lalu lintas ini berantakan, tidak jelas seperti itu. Kemudian ada akibatnya, bisa perutnya sakit, kemudian ada faktor kesehatan yang lainnya seperti itu. Silakan pembicara yang kedua, tim pro, untuk menyanggah dari pernyataan dari tim kontra. Saya dari tim pro ingin memberikan beberapa masukan untuk beberapa dampaknya. Yang pertama, makanannya tidak higienis atau bahannya yang tidak cocok untuk kesehatan. Di sini ada peran penting sekolah, yaitu untuk melakukan pengecekan, untuk mengecek bahan-bahan dari jajanan tersebut sehat atau tidak. Karena banyak sekali orang-orang yang berbohong. Contohnya, orang yang jualan bakso bilangnya pakai daging sapi, padahal pakai daging tikus. Dan untuk yang lalu lintas, ini juga adalah tugas sekolah. Tugas sekolah mungkin bisa memutuskan beberapa guru atau satpam untuk mengatur lalu lintas. Siswa juga berperan penting untuk membuang sampah di tempat sampah yang benar. Terima kasih. Oke, terima kasih pendapatnya pembicara yang kedua. Nah, ini menyampaikan pendapatnya bahwasanya diperlukan kerjasama antara pihak sekolah, kemudian ada satpam, ada guru juga, dan ada tugasnya dari masing-masing. Bisa ada yang mengatur lalu lintas, kemudian ada pengecekan dan seterusnya. Nah, ini bagaimana pendapat dari tim kontra dengan pembicara yang kedua tersebut? Silakan disampaikan argumentasinya. Baik, kami dari tim kontra masih tidak setuju dengan penjualan di depan sekolah. Menurut kami, makanan di depan sekolah bisa juga kurang higienis dan kurang baik untuk dikonsumsi. Yang dimana tadi kata tim pro,
harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Tetapi ada saja yang di mana makanan di depan sekolah ini bisa saja tidak sengaja dihinggapi oleh serangga atau lalat. Dan faktanya 45% akan jatuh sakit ketika mengkonsumsi kurang lebih 3 kali makanan. Terima kasih. Oke, wah ini ada fakta yang baru. Jadi menurut data dari tim kontra, ini ada sekitar 45% bagi siapapun yang mengkonsumsi jajanan yang tidak higienis sebanyak 3 kali itu ada gangguan kesehatan. Nah ini dari data yang ada, bagaimana ada data balasan atau fakta yang ada yang bisa mendukung tim pro untuk menyampaikan argumentasi. Oke, silakan. Nah ini sembari menunggu tim pro untuk berdiskusi. Nah ini para peserta bisa mulai berpikir ya. Kira-kira karena adanya pedagang jajanan, itu menurut kalian bagaimana? Apakah kalian termasuk tim pro atau tim kontra atau justru kalian tim netral? Nah ini silakan kalian tuliskan ya pendapat kalian di buku yang sudah kalian bawa. Oke, silakan karena kita ada batasan waktu. Tim pro untuk menyampaikan pendapatnya. Saya dari tim pro tetap menolak bahwa sekolah selain mengecek bahan-bahan juga mengecek alat dan cara pembuatan jajanan tersebut. Jadi kita jadi memang kalau tidak memasuki kriteria kita bisa bilang dan memang tidak memasuki kriteria untuk dijual. Terima kasih. Oke, nah itu tetap dengan keputusannya tim pro. Nah ini bagaimana tim kontra? Apakah ada fakta lain yang mendukung pernyataan dari tim kontra? Karena tim pro tetap sepakat bahwasanya nggak apa-apa ada pedagang jajanan di sekolah. Karena selain ada pengecekan dari pihak sekolah, ada pengecekan juga terkait bahan-bahannya juga. Nah ini silakan tim kontra menyampaikan fakta yang berupa argumentasinya. Silakan. Kami dari tim kontra masih belum setuju karena tentang kebersihan makanan, lalat tidak akan pilih-pilih makanan, dan tentang kebersihan lingkungan bila kita tidak bisa mengandalkan pemikiran anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya karena ego remaja pada saat ini masih tergolong cukup tinggi. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Oke, jadi sudah ada tahapan bahwasanya kita tidak bisa 100% percaya kepada siswa-siswi ya. Jadi mungkin ada di antara siswa-siswi itu masih belum bijak membuang sampah pada tempatnya. Nah ini sudah memasuki sesi akhir. Silakan tim kontra dan tim pro menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari seluruh rangkaian argumentasi mulai dari awal sampai akhir. Tim pro apakah tidak haluan menjadi tim kontra? Sedangkan tim kontra ini apakah tetap menjadi tim kontra? Nah ini silakan kalian diskusikan argumentasi kalian, berikan kesimpulan yang menurut kalian paling kuat. Nah ini supaya kalian tidak terpatahkan. Kalau kalian tim kontra ya udah tim kontra. Sedangkan kalau tim pro ya sudah tim pro. Apakah kalian berpindah haluan atau tetap pada keyakinan kalian? Nah ini persiapan untuk para peserta ya. Setelah ini debat sesi keduanya selesai. Nah ini nanti di antara kalian akan ada yang ibu tunjuk untuk maju ke depan sini untuk menyampaikan pendapat kalian pribadi. Apakah kalian termasuk tim pro, tim kontra, atau justru tim netral? Ibu beri waktu 2 menit ya. Silakan kalian diskusikan, kalian buat argumentasinya. Boleh disebutkan fakta, data yang ada, sehingga memperkuat argumentasi kalian sebagai tim pro dan tim kontra.
pernyataan kalian, yang mendukung pernyataan kalian. Baik, waktunya kurang 1 menit. Ini silakan ya para peserta menyiapkan pendapat kalian, argumen kalian. Nah, nanti salah satu dari kalian akan ditunjuk mendepan untuk menyampaikan pendapat kalian. Kakak kelas 9 juga disiapkan ya. Nah, silakan nanti kalian tuliskan. Kalian sudah mendengar pendapat adik-adik kelas kalian yang menjadi tim pro dan tim kontra. Baik, waktunya kurang 30 detik. Silakan disiapkan argumentasi yang kuat yang sekiranya bisa mendukung pendapat kalian. Oke, baik, waktunya sudah habis. Nah, ini silakan pilih salah satu pembicara yang akan menyampaikan penutupan atau kesimpulan dari mosi yang kedua, yaitu sepakatkah kalian dengan adanya para pedagang yang berjualan di lingkungan sekolah? Oke, silakan tim pro menyampaikan pendapatnya atau kesimpulan akhirnya. Saya dari tim Pro akan menyampaikan kesimpulan akhir dari tim kami bahwa tim kami tetap setuju bahwa jajanan depan sekolah boleh diperjual dengan syarat-syarat tertentu. Untuk faktor sampah, sekolah bisa mengadakan kegiatan pemungutan sampah setiap minggu bergantian tiap jenjang. Makasih. Oke, sudah cukup itu saja? Sudah cukup itu saja solusinya? Sudah, oke. Jadi dari tim pro itu sebuah kesimpulannya yaitu tetap setuju dengan adanya para pedagang yang berjualan di lingkungan sekolah, dengan adanya pemungutan sampah yang dilakukan setiap minggunya. Di awal tadi sudah disampaikan bahwasanya dengan adanya para pedagang yang berjualan itu bisa mendukung perekonomian para pedagang. Kemudian dari segi siswa, mohon perhatiannya. Halo. Nah, ini dari segi siswa itu bisa melihat potensi yang ada tentang kewirausahaan. Kira-kira berjualan apa, dan seterusnya. Begitu ya, tim pro. Nah, sekarang tim kontra kita dengarkan kesimpulan dari tim kontra. Kesimpulan dari awal debat, apakah berpindah haluan menjadi tim pro atau tetap menjadi tim kontra. Nah, silakan disampaikan argumentasinya. Silakan. Baik, kami tetap tidak setuju dengan pedagang di luar sekolah. Karena banyak orang tua yang tidak menyetujui jika anaknya membeli atau mengonsumsi makanan di pedagang luar sekolah. Dan banyak anak setelah mengonsumsi makanan, entah diare, flu, sakit perut, dan terkena penyakit. Walaupun pemungutan sampah, masih banyak siswa yang akan membuang sembarangan. Dan juga berdasarkan pasal 27 Perda DKI Jakarta pasal tersebut jelas bahwa sebenarnya dilarang untuk berdagang atau berjualan di jalan
Terima kasih. Kita berikan tepuk yang meriah untuk teman-teman kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah yuk. Oke, terima kasih ya. Jadi di mosi yang kedua berkaitan tentang para pedagang yang berjualan makanan ringan di lingkungan sekolah. Nah, itu tadi kita sudah menyimak bersama ya, kita sudah mendengarkan secara nyata bahwasanya tim pro tetap dengan pendapatnya, tetap argumentasinya bahwa tidak apa-apa ada para pedagang yang berjualan. Sedangkan tim kontra sudah menyampaikan ada tambahan undang-undang bahwasanya tidak boleh ada yang berjualan ya di lingkungan luar sekolah. Seperti itu. Kita lakukan lagi pertama untuk adik yang bisa. Sekarang kita simak bersama pendapat dari teman-teman sekelasnya. Nah, ini seperti tadi ya, teman-teman. Silakan Ibu beri kesempatan kalian tambahan 1 menit untuk memperbaiki pendapat kalian atau argumentasi kalian. Karena setelah ini akan Ibu tunjuk beberapa dari kalian untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, silakan kalian boleh menuliskan di buku tulis kalian. Kalian tulis argumentasi pribadi kalian setelah kalian menyimak dari tim pro dan tim kontra. Silakan ditulis menjadi beberapa kalimat karena setelah ini akan Ibu tunjuk beberapa dari kalian untuk menyampaikan pendapat kalian ke depan. Sembari menunggu perwakilan dari setiap kelas, kita simak bersama ya persiapan untuk mosi yang ketiga, topik yang ketiga. Nah, topiknya apa? Nanti kita saksikan bersama, kita simak bersama. Nah, sebelum itu silakan kalian boleh mengambil lagi studiannya untuk mosi yang ketiga. Oke, silakan. Apakah kalian tetap menjadi tim pro atau tim kontra? Mulai ya. Apakah anggotanya sama atau berbeda? Nah, ini persiapan untuk mosi yang ketiga. Oke, silakan. Mungkin ada yang pindah tempat. Boleh, silakan dibuka ya. Apakah kalian berpindah tempat? Oke, nah silakan. Sudah semua ya. Oke, jadi ini tadi sudah terjadi ya. Jadi ada anggota yang berpindah tempat. Mohon maaf nanti kursinya nanti panitia mohon bantuannya ke panitia untuk memindah meja. Bantuannya untuk memindah meja. Ini pindah. Pro. Ini tetap. Ini nggak jadi. Makasih ya. Ya, nggak jadi. Ternyata pro-nya sejumlah 4 orang, kemudian kontranya juga 3 orang. Baik. Nah, ini mosi yang ketiga ya, Nana. Kenapa berdiri? Oke, mengambil buku ya. Oke, silakan kakak kelas 9F boleh mengambil buku segera kembali ke sini ya. Nah, sekarang mosi
persiapan untuk kursi yang pertama. Cek. Baik, sekarang kita mendengarkan pendapat dari teman-teman ya. Oke, sekarang katakan dari kelas 8A. Oke, apakah semua sudah angkat tangan? Sudah angkat tangan? Sudah ya, sudah angkat tangan. Oke, silakan ya kamu. Ya kamu. Ya, silakan maju ke depan. Ayo segera. Selanjutnya kelas 8B. Mana kelas 8B? Nah, ayo silakan ditunjuk siapa temannya. Oke, yuk. Rezekinya ya. Oke, selanjutnya dari kelas 8C. Nah, mana kelas 8C? Kelas 8C? Oh ya, di sini ya, kelas 8C. Nah, ini sekarang semuanya sudah angkat tangan? Oke, silakan ya. Ya, boleh. Yuk. Oke, silakan. Selanjutnya kelas 8D. Gimana kelas 8D? Oke, sini dong. Yuk, mohon bantuannya memilih dari teman-teman kelas 8D. Oke, silakan. Kelas 8D, mana? Terserah, cewek boleh. Oke, silakan angkat tangan. Udah. Oke, silakan sini. Selanjutnya kelas 8E. Mana kelas 8E? Oke, kelas 8E. Mohon bantuannya Pak Anggi. Boleh menunjuk salah satu dari siswa-siswinya. Itu yang pegang pulpen hijau. Nah, oke, yuk. Yang memegang pulpen hijau. Selanjutnya dari kelas 8 F ya. Kelas 8F. Kelas 8F. Bu Zelika, mohon bantuannya. Kelas 8F. Oke, silakan kelas 8F. Silakan Amar, ayo maju. Ayo sini Amar. Selanjutnya kelas 8G, mana kelas 8G? Oke, kelas 8G. Amar sudah ya? Oke, sini Amar. Yuk silakan dipilih dari kelas 8G. Oke, silakan memilih temannya. Siapa? Evan. Yuk Evan. Evan, sini Evan. Oke. Nah ini sudah agak maju sini. Sudah maju ini. Ayo agak maju sini. Ayo Mas. Mulai dari kelas 8A sampai kelas 8G. Silakan Alis. Nah ini peraturannya masih sama ya seperti yang tadi sesi pertama. Nah itu kalian menyampaikan pendapat kalian. Kemudian apakah kalian termasuk tim pro atau tim kontra atau justru kalian tim netral. Seperti itu ya, paham ya? Oke, sebelum kita mendengarkan pendapat dari teman-teman kalian, semuanya mohon tidak ada suara ya. Halo, tidak ada suara. Mohon kerjasamanya ya. Semuanya melihat ke forum ini. Tidak ada forum di dalam forum ya. Halo kakak-kakak panitia. Mohon bantuannya untuk mengondisikan teman-temannya untuk mengikuti jalannya debat ini dengan baik. Tidak ada komunikasi di luar forum ini. Sepakat ya semuanya ya. Oke. Selanjutnya, mic-nya. Nah, silakan sampaikan nama dari kelas apa, kemudian pendapatnya. Nama saya Muhammad Rafid Arauti dari kelas 8A. Saya memilih netral karena ada manfaat juga untuk pedagang dan ada juga kekurangan pedagang saat berjualan. Oke, tadi tim netral ya. Oke, selanjutnya. Nama saya Kakak Satria Pamungkas dari kelas 8B.
Saya setuju karena saat siswa melakukan ekstrakurikuler pada sore hari lupa jika perutnya belum terisi. Siswa dapat membeli jajanan yang ada di depan sekolah meskipun terlihat kurang higienis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Saya Indra Nazila dari kelas 8C. Saya setuju ranting pun karena banyak siswa yang kami belajar jalan yang dijual di depan sekolah. Banyak jajanan yang kemungkinan. Karena pendapat bahwa lalu lintas akan itu bisa diadu oleh satpam dan SMP. Dan siswa kami saat akan menjual lokasi jualan di depan sekolah. Dan saat kesehatan makanan juga kembali kepada dinas masing-masing. Di depan sekolah juga boleh berjualan dengan aman dan bebas muhalek, sehingga konsumsi itu tidak banyak siswa yang yakin. oke, terima kasih. Nah, mohon bantuannya kakak-kakak panitia, mohon mengondisikan teman-temannya untuk mengikuti menyimak pendapat dari teman-teman kalian. Jadi masih ada suara-suara mesin ya. Jadi mohon bantuannya kakak-kakak panitia untuk mengondisikan. Oke, selanjutnya. Saya Naila Humayra Fathia dari kelas 8C. Setuju jika ada pedagang jajanan di luar sekolah, asalkan membuang sampah pada tempatnya. Saya Rizky Bimati Santio dari kelas 8E. Saya memilih kontrak karena pada pedagang yang ada di jalanan tidak boleh berjualan di jalan atau trotoar karena ada pasarnya. Selanjutnya, kita kelas F. Saya Ahmad Faris Pranata dari kelas 8F. Saya setuju dengan tim pro maupun tim kontra karena memang benar makanan yang dijual tidak semuanya higienis. Tetapi kita juga tahu kita juga dapat melihat dan memilih makanan yang layak dimakan dan tidak. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Nama saya Maulidi Hamdan. Kelas 8B. Saya memilih kontra karena makanan yang ada dibuat semua higienis dan makanannya biasanya terlalu. Berikan tepuk tangan dong dari kelas kita dari kelas 8A sampai kelas 8B. Nah, sama seperti tadi, silakan teman-teman menunjuk satu dari kelas masing-masing untuk bergantian. Nah, oke, silakan. Yang sudah ditunjuk langsung maju ke depan. Ayo langsung saja dari kelas 8A. Semuanya dari kelas 8A. Yang sudah ditunjuk temannya langsung maju. Ayo, boleh silakan. Ayo, ayo silakan. Ayo, langsung maju saja. Dari kelas 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, dan 8G. Silakan. Oke, dari kelas 8A, mana kelas 8A? Silakan. Ini kelas 8 ya. 8 Delta, 8C, posisinya di oke ya. Silakan kelas 8A, B, C, D, E, F, G. Oke, peraturannya masih sama. Kalian menyampaikan nama kalian dari kelas apa, kemudian sampaikan argumentasi kalian. Nah, sebelum ibu mulai, mohon bantuannya sekali lagi ya. Agenda hari ini itu adalah rangkaian kegiatan P5 dengan tema dari kami yang sepakat. Jadi mohon kerjasamanya. Jadi dengan diadakan agenda ini itu untuk melatih kalian bagaimana sih caranya menghargai dan menghormati pendapat orang lain.
Nah, kalau di depan kalian sudah ada yang menyuarakan pendapatnya, sedangkan kalian berbicara sendiri. Nah, apakah itu sudah menunjukkan bahwa kalian menghormati orang lain? Belum. Jawabannya belum. Jadi mohon sekali lagi kita saling bekerja sama, kita dukung kegiatan ini sehingga kalian dan kita bersama-sama itu bisa mengambil apa sih manfaat dari kegiatan ini. Sepakat ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya dari kelas 8A, silakan. Boleh diambil. Silakan dari kata ya diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya Hujan dari kelas 8A. Kesimpulan pada kesempatan ini yang kedua adalah saya nyadar karena kualitas makanan juga diperlukan, tetapi para pedagang juga perlu untuk menafkahi keluarganya dari hasil dagang tersebut. Dan para penjual harus memastikan bahwa jajanan itu sehat dan bersih. Para pedagang juga dapat menciptakan lapangan kerja untuk mereka. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Didekatkan mic-nya, didekatkan. Lebih keras suaranya. Saya Netral Budiano dari kelas 8B. Saya netral karena makanan baru dibuat higienis dan berkualitas. Jualan di depan juga meningkatkan lapangan kerja. Udah itu aja. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan tim pro karena banyak kalangan anak zaman sekarang tertarik dengan jajanan di pinggir jalan, dan tentang kebersihan itu tergantung dengan diri kita masing-masing, dan kita juga harus berinisiatif untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Carita Asadula Putri dari kelas 8D. Saya memilih tim netral karena saya juga sering membeli jajanan di lingkungan sekolah, tapi di sisi lain saya memilih kontra karena banyak jajanan yang tidak higienis, menyebabkan macet, dan anak-anak yang bergerombol untuk membeli jajanan yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Selanjutnya. Saya dari kelas 8E. Saya berasal dari pihak netral karena di undang-undang memang tidak diperbolehkan untuk berdagang, namun selagi di pihak sekolah masih diperbolehkan dan ada yang mengatakan jadi boleh saja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Jadi bagaimana saya di netral menunjukkan bahwa terkadang di luar sekolah kadang ada yang memberikan dampak positif maupun negatif. Udah, itu saja. Oke, ada dampak negatif dan positifnya. Selanjutnya. Saya menunjukkan keterangan bahwa absen dari kelas 8D. Saya memilih kontra karena tidak semua makanannya higienis, bisa jadi sudah disikapi oleh serangga atau terkena debu, dan ada pasal yang menjelaskan tentang tidak berjalan. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Perwakilan dari kelas 8A dan kelas 8B. Oke, silakan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Oke. Nah, terima kasih ya perwakilan dari kelas 8. Nah, ini sekarang kita simak pendapat dari kakak kelas kalian. Nah, ini sebagai perwakilan dari jenjang kelas 9. Ini kelas 9. Akan Ibu tunjuk beberapa di antara kalian. Nah, kakak kelas 9 ini sebagai perwakilan dari kakak tingkat kalian. Nah, kira-kira kakak tingkat kalian ini seberapa kritis menyoroti permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang ada yaitu terkait boleh nggak sih para pedagang ini berjualan di lingkungan sekolah. Nah, ini kalian termasuk tim pro atau tim kontra. Seperti itu ya. Kelas 9G tadi ada yang tidak masuk? Ada presensi berapa saja? Presensi 1 4 20. Presensi berapa saja?
16. Oke, silakan prestasi 20, prestasi 23, dan prestasi 27. Silakan langsung berdiri. Kita berikan tepuk tangan dong. Ini perwakilan dari kakak kelas 9. Nah, ini kira-kira seberapa kritis kakak kelas 9, kakak kelas kalian menyoroti permasalahan yang ada ini? Apakah mereka termasuk tim pro atau tim kontra? Nah, ini silakan perkenalan diri dari kelas apa, kemudian disampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Kirmadani. Saya Mutiara Kirmadani dari kelas 9D. Saya tim netral karena saya hampir tidak pernah beli di pedagang yang ada di luar sekolah pada saat itu. SMP. Iya. Nggak pernah beli. Pernah tapi nggak selalu. Memang. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nailah Safira dari kelas 9D. Pendapat saya adalah tim kontra, dikarenakan pedagang di luar sekolah pasti kebanyakan menjualkan dagangannya tanpa melihat apakah bahannya higienis atau tidak, dan kebanyakan para siswa sangat sulit untuk diatur untuk membuang sampah pada tempatnya, apalagi faktanya di depan sekolah adalah. Selamat siang, nama saya Samuel Adil Sanggalo, nomor absen 27. Pendapat saya termasuk dalam tim netral karena menurut saya pribadi, saya sering membeli jajanan di luar sekolah, dan ketika saya beli, terkadang saya membeli minuman seperti es dan lain sebagainya. Dan saya melihat beberapa pedagang itu higienis, tetapi terkadang saya melihat di lingkungan sekolah masih terdapat beberapa sampah plastik. Oke, kita berikan tepuk tangan dong. Nah, ini perwakilan dari kakak kelas 9. Kita boleh kembali ke pertanyaan. Nah, terima kasih ya kakak kelas 9. Jadi, tidak hanya kelas 8 yang kritis. Nah, ini kakak kelas 9 juga termasuk kritis menyoroti permasalahan ini. Terima kasih ya kakak kelas 9. Nah, ini ada mosi yang ketiga. Nah, ini kita simak bersama-sama. Jadi, mosi yang ketiga atau topik yang ketiga yaitu permasalahannya siswa seharusnya membawa tempat minum sendiri saat membeli minuman di kantin, dan siswa itu seharusnya wajib membawa tempat makan sendiri sebagai upaya mengurangi sampah plastik dan ramah lingkungan. Nah, ini sudah ada misi bahwasanya benar nggak sih membawa wadah plastik itu sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi limbah plastik. Nah, ini kita simak bersama-sama ya jalannya debat dari tim pro dan tim kontra. Nah, ini sudah siap ya tim pro dan tim kontra. Tadi sudah diberi waktu yang cukup banyak, cukup lama. Silakan, sudah ditentukan siapa yang menjadi speaker pertama atau pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga, sudah ya. Oke, silakan dimulai dari tim pro yang pertama, pembicara yang pertama. Silakan disampaikan argumentasinya. Saya dari tim pro. Dengan kita membawa tempat makan dan minum sendiri dari rumah, kita dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang ada. Kita juga dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan, dan jika kita membawa tempat sendiri nanti wadahnya dapat direfill, jadi nantinya kantin dapat lebih hemat dalam pembelian plastik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi argumentasi yang pertama yang disampaikan oleh tim pro itu mereka sepakat bahwasanya yang tidak apa-apa membawa wadah plastik, karena dengan membawa wadah plastik itu bisa digunakan berulang kali, bisa direfill
bisa dicuci lagi seperti itu ya. Oke, kita simak bersama-sama pendapat dari tim kontra. Apakah tim kontra ini sepakat dengan tim pro? Nah, ini silakan disampaikan argumentasinya. Oke, baik. Saya perwakilan dari tim kontra. Kami tidak setuju karena ada sampah plastik. Tidak selalu sampah plastik itu hanya untuk mengotori bumi ini. Bisa juga karena sampah plastik itu kita bisa berkreasi. Contohnya untuk didaur ulang, entah itu dibikin pot, tas, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti tim kontra ini tidak sepakat ya bahwa siswa itu harus membawa tempat atau wadah sendiri. Tidak sepakat ya. Oke, silakan kita simak bersama dari tim pro sebagai pembicara yang kedua. Saya dari tim Pro ingin membantah pernyataan di masa depan akan banyak sampah yang menumpuk dan tidak semua plastik bisa didaur ulang. Karena semakin banyak sampah yang plastik yang digunakan, semakin menumpuk, semakin susah juga untuk didaur ulang. Dan bahkan akan banyak sekali yang mengotori lingkungan dan merusak alam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini pendapat tim pro. Ini mestinya adalah siswa seharusnya membawa tempat minum sendiri, membawa wadah sendiri. Nah, mereka dengan kelompoknya sepakat bahwasanya di masa depan itu tidak semua sampah plastik bisa didaur ulang. Seperti itu ya. Oke, silakan kelompok tim kontra menyampaikan sanggahannya. Saya dari tim kontra, saya sangat tidak setuju dengan pernyataan itu karena sekolah juga bisa menyediakan fasilitas untuk tempat pembuangan sampah dan mereka juga setiap minggunya juga bisa mengumpulkan sampah plastik itu, jadi tidak dibiarkan berserakan seperti itu. Jadi mereka mengumpulkan sampah untuk didaur ulang. Yang tidak bisa didaur ulang akan dipisahkan. Baik, terima kasih. Nah, pendapat dari tim kontra itu bahwasanya ada pemilahan sampah ya. Ada pemilahan sampah plastik yang bisa didaur ulang dengan segera. Ada juga sampah yang mungkin membutuhkan waktu tersendiri untuk diolah kembali. Nah, ini silakan tim pro menyampaikan dukungannya terhadap mosi. Saya dari perwakilan tim pro masih tetap tidak setuju dengan apa yang disampaikan dengan tim kontra. Karena faktanya sampai saat ini di sekitaran sekolah masih banyak sampah yang berkeliaran, berceceran, dan menumpuk. Bahkan di beberapa tempat sampahnya pun sudah menumpuk, bau, dan berceceran. Terima kasih. Oke, jadi tim pro tetap dengan pendapatnya ya. Tim pro tetap dengan pendapatnya, sedangkan tim kontra juga tetap dengan argumentasinya. Nah, ini silakan Ibu beri waktu kalian untuk menyimpulkan. Nah, ini sudah diberi kesempatan untuk menyimpulkan pendapat kalian. Apakah mungkin tim kontra berpindah menjadi tim yang pro, ataukah tim pro ini justru sepakat dengan pernyataan dari tim kontra? Nah, ini silakan kalian buat kesimpulan dari argumentasi yang sudah disampaikan oleh pembicara 1, 2, dan 3. Nah, ini silakan dibuat beberapa kalimat. Boleh disertakan faktanya, boleh disertakan data yang ada pada berita di luar sana. Nah, ini Ibu bersilakan
tuliskan pendapat kalian tentang mosi yang ketiga ini. Jadi siswa itu seharusnya diminta untuk membawa botol atau wadah makanan minuman sendiri sehingga bisa mengurangi dampak sampah plastik pada lingkungan sekolah. Nah ini menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju dengan tim pro atau justru kalian tim kontra atau justru kalian tim netral? Diberi waktu sebanyak 2 menit, bisa kalian tuliskan argumentasi kalian. Pengumuman sebentar. Minta tolong sekarang berkumpul setiap bendahara dari masing-masing kelas 8A sampai 8C di sebelah sana. Oke, terima kasih. Bendahara satu saja. Terima kasih banyak. Oke, waktunya sudah selesai ya. Sudah kita lewati 2 menit untuk menyimpulkan argumentasinya. Nah, sebelum perwakilan setiap kelas menyampaikan pendapatnya, mari kita simak terlebih dahulu kesimpulan argumentasi dari tim kontra dan tim pro. Nah, tadi di sesi yang kedua sudah diawali oleh tim pro. Nah, sekarang tim kontra akan menyampaikan argumentasinya. Oke, silakan tim kontra menyampaikan kesimpulannya. Dari tim kami tetap tidak setuju karena ada beberapa siswa yang tidak memiliki rempah makan dan minum, dan kita juga tidak bisa untuk memaksaan keadaan, dan yang dimana jika terlalu dipaksa bisa berdampak buruk, dan bisa saja anak itu mempunyai pikiran untuk mencuri entah uang maupun rempah makan atau uang belum milik orang lain. Selain itu, faktor yang lainnya yaitu faktor beban atau barang bawaan saat sekolah. Bisa saja mereka tidak mau membawa alat makan dan minum karena tasnya sudah penuh membawa buku pelajaran pada hari itu. Dan juga bila mereka membawa tas kecil, bisa saja melibatkan mereka. Lalu yang terakhir adalah kurangnya pilihan. Tanpa kemasan plastik, pilihan makanan dan minuman mereka terbatas. Juga siswa-siswi merasa kurang puas, ataupun mereka lupa bahwa apakah mereka akan menadahi dengan tangan mereka sendiri? Tentunya tidak. Jadi sedikit banyaknya kita pasti akan membutuhkan plastik. Oke, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan
bahwasanya sampah plastik atau wadah plastik itu tetap dibutuhkan, ya, tetap dibutuhkan karena mau pakai apa nanti kalau misalnya di sekolah lupa membawa atau mungkin kalau misalnya tidak memiliki uang ada indikasi bahwa siswa bisa mencuri. Nah ini berarti tetap plastik dibutuhkan. Oke, selanjutnya tim pro. Nah tim pro ini bagaimana argumentasi tim pro? Apakah tetap mendukung pernyataan mosi yang kita sebutkan yang kita bahas atau justru tim pro ini justru memihak ke tim kontra? Oke, kita dengarkan bersama-sama. Mohon perhatiannya semuanya ya. Kita simak bersama-sama pendapat dari tim pro. Mari bersilakan. Saya mewakilkan tim pro. Kami tetap setuju dengan membawa tumbler atau tempat makan. Bisa mengurangi sampah plastik dari makanan-makanan atau minuman yang dijual dari kantin sekolah dan lebih sehat. Dan juga banyak siswa atau siswi yang meminum air siap minum dengan tangan atau langsung dari mulut. Itu membuat keran air siap minum menjadi tidak higienis. Kemudian untuk masalah uang, untuk membeli tumbler atau makanan, kita bisa menabung untuk membeli tempat makan atau tumbler menjadi lebih hemat daripada kita merusak bumi kita sendiri. Sekian, terima kasih. Dari tim pro. Jadi tim pro tadi sudah memberikan solusi ya. Kalaupun tidak ada tidak ada perkenalan ya. Jadi tim pro tadi tetap sepakat dengan mosi bahwasanya harga untuk membeli wadah plastik itu tidak seberapa dibandingkan kalau kita harus merusak bumi kita. Itu. Kemudian solusi yang kedua, tadi ada fakta di lapangan bahwasanya anak-anak ada yang meminum air keran yang siap minum itu justru menggunakan telapak tangan. Nah itu justru membuat kerannya menjadi tidak bersih atau tidak higienis. Seperti itu ya. Kita berikan tepuk untuk tim pro dan tim kontra. Selanjutnya, nah ini saatnya teman-teman yang di kelas masing-masing mungkin ada pendapatnya yang berbeda dengan tim pro dan tim kontra. Kita simak bersama-sama ya. Silakan yang sudah maju barusan tadi memilih salah satu teman dari kalian. Nah ini silakan yang sudah maju tadi pilih salah satu teman kalian. Yang sudah dipilih langsung maju ke depan. Oke, silakan kelas 8A memilih siapa? Oke, silakan. Boleh cowok, boleh cewek. Siapa namanya? Fahri. Oke, silakan Fahri. Maju ke depan, Fahri. Selanjutnya kelas 8B. Kelas 8B memilih siapa? Siapa? Naila. Naila. Oke, silakan boleh memilih ya kelas 8B. B, bravo. Silakan kelas 8 bravo. Silakan kelas 8A memilih siapa? Kelas 8B, 8C. 8C memilih siapa?
tulisnya. Jadi sampaikan nama kalian, kemudian nama kalian kelas berapa, kemudian kalian sampaikan nama emosi kalian atau pendapat kalian. Paham ya? Selanjutnya untuk teman-teman yang menjadi peserta, halo. Oke, ini sudah makin sore ya, makin seru, tapi mohon kejasaannya sekali lagi kita simak bersama-sama dengan kalian agar menyampaikan pendapatnya masing-masing. Tidak ada forum di dalam forum ya. Oke, mohon kejasaannya ya. Oke, sekarang dimulai dari kelas 8A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi dari kelas 8A. Pedagang luar sekolah banyak dampak, yaitu menambah hasil, menambah berjualan. Dagangan di luar sekolah tidak sehat dan ada dampak sarana membawa wadah plastik agar tidak membuat banyak sampah. Tidak wajib membawa tempat wadah. Saya setuju untuk karena agar tidak membuat lingkungan tercemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Musa dari kelas 8. Saya memilih tim netral karena tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena semua itu tergantung dari kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Firmansyah dari kelas 8C. Sebaiknya jika kita membawa gelas atau botol plastik itu tidak apa-apa, karena kita semua itu mampu menggunakan gelas yang mahal atau botol yang mahal, dan sebaiknya sekolah memfasilitasi untuk minum bebas. Perkenalkan, saya Kamsania Rahman dari kelas 8 M. Saya setuju dengan Indro karena plastik di Indonesia sudah mencapai 182,7 miliar kantong plastik. Maka dari itu kita dapat mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah dengan cara menggunakan wadah makanan dan tempat minum sendiri. Perkenalkan, saya Syara Dipatrena Jogja dari kelas 8E. Saya setuju dengan Indro karena tidak semua sampah plastik dapat didaur ulang, dan sampah plastik yang terkumpul puluhan tahun yang lalu masih ada sampai saat ini. Saya adalah Samira Natasha dari 8M. Saya setuju dengan Indro karena dapat mengurangi sampah plastik. Yang kedua, dapat direfill. Yang ketiga, di masa depan semakin banyak plastik akan semakin susah untuk didaur ulang. Yang keempat, sampai saat ini masih banyak sekali sampah yang tertancap. Yang keenam, yang kelima, jika kita tidak mempunyai tempat makan, kita bisa menabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Dalam Anissa dari kelas 8B. Saya menyetujui hal ini karena jika mengurangi sampah plastik itu baik, karena sampah plastik itu tidak bisa diurai atau tidak bisa diurai, dan jika sampah plastik tidak bisa diurai, maka sampah itu akan menumpuk dan ada beberapa dampak buruk seperti bau busuk dan banjir. Sampah plastik itu tidak akan bisa diurai, kalaupun dibakar itu akan menyebabkan polusi udara. Jadi lebih baik kita mengurangi sampah plastik mulai sekarang. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah dari pendapat kalian. Sudah masih di sini terlebih dahulu ya. Langsung saja kelas 8A menunjuk temannya siapa? Langsung dari sini aja, langsung disebut namanya. Langsung disebut namanya. Langsung sebut namanya. Ayo langsung. Jangan lama-lama ya, durasi. Durasi ya. Mas Afif. Ilham. Oke, Ilham langsung maju. Kelas 8
ya. Ayo maju sini. Kelas 8 nih. Egi. Selanjutnya kelas 8 ya. Nabila. Selanjutnya kelas 8 G. Tania. Oke, yuk Tania. Silakan ada depan, maju ke depan. Ayo maju lagi biar kelihatan teman-temannya semua. Kelas 8A, 8B, 8C. 8B mana 8B? 8B masih jalan, 8C, 8B. 8B mana 8B? Nah ini ikonnya ya ini kelas 8B. Oke, sekarang ini kelas 8B. Ya ini kelas 8B. 8E, 8F, dan 8G. Nanti sama seperti tadi ya, kalian sampaikan nama kalian, kelas berapa, kemudian sampaikan argumentasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dari kelas 8A. Saya tidak setuju karena sampah plastik juga bisa didaur ulang dan menjadi sumber penghasilan bagi orang yang mau mendaur ulang plastik tersebut. Saya setuju dengan info karena lebih baik membawa saluran dan tempat mana sendiri. Kalian jika kita mengalami kebanyakan kita melakukan dengan menerima berdasarkan mereka sendiri, kita bisa memakainya seorang kali dengan bisa mengalami sampah plastik. Perkenalkan nama saya Bapak Plastik. Saya setuju dengan info karena dapat mengurangi sampah plastik dan lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih netra dikarenakan terkadang orang tua yang ingin bekerja di pagi hari itu lupa dengan minum untuk anaknya dan memberikan kepada anaknya untuk minum. Saya Gideon dari kelas 8B. Saya memilih pro dikarenakan pro mengatakan tidak semua sampah plastik bisa didaur ulang dan juga masih banyak orang yang malas mendaur ulang sampah plastik tersebut, dan apa susahnya juga untuk membawa tempat makanan dan tumbler sendiri. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dari kelas 8F. Saya setuju karena sampah plastik tidak semua sampah plastik bisa karena sampah plastik tidak semua bisa didaur ulang dan sampah bisa menumpuk, akibatnya bisa polusi udara dan bau. Perkenalkan, nama saya Nita Dwi Ahmadiyah dari kelas 8G. Saya sepakat dengan tim pro karena kita tidak tahu seberapa lama sampah plastik bisa diurai. Jangan kita membawa tumbler atau tempat makan, kita bisa mengurangi sampah plastik dan tidak usah berpikir. Dan juga dengan kesadaran siswa-siswi akan sampah lingkungan. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan ya untuk perwakilan dari teman-teman kalian. Boleh langsung kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya sahabat kami tadi ya, karena kelas 9 sudah siap ya. Tadi yang maju silakan berdiri terlebih dahulu. Nah, silakan Samuel I1. Oke, ayo sini. Kaki, ayo pilih siapa? Siapa?
9G. Saya termasuk tim netral setengah pro. Saya memilih tim ini karena ya dari netral saya juga pro, juga termasuk pro karena saya juga sering bawa wadah sendiri itu ke kantin. Jadi itu menghemat uang saya, menghemat uang juga menghemat waktu karena kalau saya nggak bawa wadah sendiri, saya itu bakalan waktu saya agak hilang dikit karena bolak-balik ke kantin mengembalikan dan mengambilnya. Terus juga ya dari kontra itu plastik juga memang nggak bisa dipisahkan dari wadah karena plastik itu kadang ada kalanya diperlukan juga. Jadi mungkin itu saja pendapat saya. Silakan. Saya menilai berarti nomor absen 5 dari kelas 9G. Pendapat saya mungkin pro. Menurut saya jika terlalu sering memakai plastik maka akan menjadi sampah yang menumpuk. Dan sampah plastik juga ramah terurai. Jika mendaur ulang sampah plastik menjadi barang biasa itu yang bagus. Tapi di zaman sekarang sudah tidak terlalu membutuhkan. Usulan saya lebih baik membawa bekal karena itu akan mengurangi sampah plastik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Roman, nomor absen 18. Saya termasuk tim kontra karena saya jarang sekali membawa botol minum dan tempat makanan sendiri. Karena sebetulnya saya malas membawa botol minum dan tempat makan dikarenakan saya malas mencucinya dan saya lebih memilih untuk membeli minuman di kantin dengan gelas atau plastik. Dan untuk makanan saya juga membeli makanan yang menggunakan kertas, minyak, dan mangkok atau piring. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kakak kelas kita. Silakan sekali ke tempat. Terima kasih untuk kakak kelas 9 sebagai perwakilan dari kelas 9. Nah, ini kalian sebagai perwakilan ya, kalian ikut melihat jalannya calon ketua OSIS sekolah kita ini menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya lewat debat. Terima kasih ya, kata dulu. Oke. Selanjutnya ini untuk kelas 8, ini materinya sudah selesai. Jadi kira-kira kapan pemilihannya? Besok ya. Sudah disiapkan namanya? Kira-kira memilih siapa? Pendukungnya dari kelas 8A. Kelas 8C. Kelas 8 Delta. Kelas 8E. Kelas 8F. Kelas 8B. Teriak untuk kita semua. Saudara yang memberi kesempatan kalian teriak-teriak, sekarang waktunya kalian mendengarkan suara saya. Mohon perhatiannya sebentar ya. Tadi kalian sudah teriak-teriak, sudah diberi kesempatan untuk ini ya, menyampaikan semangat dukungannya untuk perwakilan calon ketua OSIS 8A sampai 8D. Nah, ini pemilihannya besok. Semoga kegiatannya lancar. Semoga siapapun yang terpilih itu bisa membawa aspirasi, pendapat, keinginan, harapan dari teman-teman semua. Dan ketika ada salah satu di antara kalian yang tidak terpilih, tidak apa-apa ya, anak ya. Jadikan itu sebagai motivasi kalian untuk senantiasa berbuat baik. Nah, selanjutnya mohon perhatiannya. Halo. Nah, selanjutnya ada beberapa informasi penting terkait
Tidak ada forum di dalam forum. Jadi semua forum ada di tengah sini. Setelah ini Ibu berikan ke Bu Hakim agar menyampaikan informasi-informasi penting selanjutnya. Nah, sebelum